Baik pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat. Tadi kita sudah melihat tayangan tentang hormon manusia. Yes. Nah, salah satunya yang penting bagi wanita adalah estrogen. Yang sudah kita bahas sebelumnya, Dr. Arlin. Yep. Nah, apa sih yang akan kita lakukan kalau misalnya memasuki masa premenopause, apalagi wanita ya, sering marah, libido menurun. Nah, apa yang bisa dilakukan, Prof? Yes. Masih bersama kita Profesor Dr. Wiweko, spesialis obstetrik ginekologi. Ya, Prof? Halo, Prof? Ya, halo. Nah, Oke, baik, Jelas, Prof. Nah, bisa nggak kita peroleh estrogen dari luar, Prof? Untuk mengobati menopause ini, Prof? Betul. Jadi begini, yang terpenting adalah bahwa seorang perempuan itu harus siap ya secara fisik maupun secara psikologi. Yang paling penting adalah kesiapan secara psikologis. Ya. Apalagi harus didukung oleh pasangannya atau suaminya. Bahwa masa menopause itu adalah masa yang normal sebenarnya. Menopause itu adalah fase non-reproduksi. Jadi ada dua fase kehidupan dalam seorang perempuan. Pada seorang perempuan, satu fase bereproduksi, yang kedua fase non-reproduksi. Dan menopause itu adalah perantaranya. Ketika masuk menopause, artinya dia sudah mulai tidak bereproduksi. Dan itu normal. Jadi psikologis sangat penting supaya tidak timbul keluhan-keluhan klimakteris yang sangat berat. Yang kedua tentu lifestyle, gaya hidup sehat, ya cukup olahraga, diet yang baik, tinggi serat, tinggi protein, rendah karbohidrat, rendah lemak, ya memakan mikronutrien, vitamin, cukup hidrasi, cukup istirahat. Saya kira ini penting sekali. Ya lifestyle. Gaya hidup. Baru yang ketiga adalah bila diperlukan dan bila dirasa sudah amat sangat mengganggu, maka baru diberikan obat-obatan. Obatnya apa? Banyak. Obatnya mulai terapi hormonal. Terapi hormonal itu artinya kita berikan estrogen, terapi suportif ya, ada pemberian kalsium, pemberian vitamin D, pemberian suplemen yang lain, begitu. Ada juga pemberian phytoestrogen, estrogen yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kira-kira komponen dari penanganan pada saat menopause adalah seperti itu, Sandra. Oke, Baik, Prof. Ini pasti banyak sekali ya, Prof ya, yang ingin Prof ya, yang ingin bertanya nih, Prof, mengenai menopause nih ya. Tadi. Biasa nih ya, Prof. Menarik Ya. nih, Salah satunya produser kita ya, Mbak Sandra ini itu juga mau tanya nih, Prof, gitu ya, bahwa yang namanya yang namanya menopause itu sebenarnya bisa dihambat nggak sih, Prof, sebenarnya gitu ya. 45 tahun gitu kan, biasanya kan orang-orang emang sudah mengalami pramenopause gitu. Ada nggak sih, Prof, misalnya kalau misalnya dengan kita itu gaya hidupnya sehat gitu ya, misalnya makan makanan yang tinggi akan fitoestrogen gitu ya, itu apakah bisa premenopausnya dihambat beberapa tahun gitu, Prof? Ya. Ya. Ini harapan semua orang nih. Pada prinsipnya perempuan itu akan memasuki masa menopause rata-rata itu usia 49 sampai 51 tahun. Ketika jumlah sel telur di dalam ovarium itu sudah habis lah. Karena sudah disetting tadi, lahir 1 juta, pubertas 400.000, umur 37 tahun tinggal 25.000, umur 50 tahun habis dia. Jadi tidak ada yang bisa menghambat. Yang kedua, ada beberapa tipe perempuan yang memiliki jumlah sel telur sangat banyak, lebih banyak dari yang lain. Secara genetik, biasanya itu adalah perempuan yang mengalami kelainan sindrom ovarium polikistik atau polycystic ovary syndrome (PCOS). Dan ini biasanya perempuan seperti ini akan mengalami menopause lebih lambat, sedikit lebih lambat. Biasanya hanya 1, 2, atau 3 tahun lebih lambat dibandingkan perempuan yang lain. Karena dia memiliki jumlah sel telur yang secara genetik lebih banyak. Nah, kira-kira seperti ini. Yang ketiga, justru menopause bisa terjadi lebih cepat. Ada perempuan-perempuan yang di bawah 40 tahun dia sudah tidak haid lagi. Ini yang sering disebut sebagai
menopause dini atau menopause prematur dan sebagainya. Ada lagi perempuan yang secara genetik dia tidak membawa telur yang cukup. Bahkan tidak pernah mens sama sekali. Harusnya umur 14-16 tahun dia menstruasi, dia tidak menstruasi. Kenapa? Karena ada masalah dengan hidung telurnya. Itu kita kenal dengan penyakit-penyakit sindrom Turner misal. Ada yang sempat menstruasi sebentar, 1, 2, 3 tahun, kemudian berhenti dia. Itu juga karena ada masalah dengan cadangan sel telurnya. Biasanya terkait juga dengan sindrom Turner. Nah, kira-kira seperti itu spektrum dari menopause pada seorang perempuan. Baik, Prof. Baik, Prof. Nah, tips ini, Prof, tips bagi masyarakat yang apalagi bagi wanita yang menjelang premenopause supaya dia siap dan setelahnya sudah mengalami menopause seperti apa melalui dengan baik, Prof. Tipsnya, Prof. Ya, yang pertama tentu para ibu, para perempuan harus yakin bahwa menopause ini adalah proses yang normal, proses yang alamiah terjadi. Setiap manusia, setiap perempuan pasti akan menopause. Ya, itu yakin. Yang kedua, perempuan ini juga harus yakin, seorang ibu harus yakin, apalagi dengan suaminya harus yakin bahwa menopause ini adalah sesuatu yang memang diciptakan oleh Tuhan untuk melindungi perempuan. Betapa tidak, kalau nggak menopause nanti orang perempuan umur 50 tahun hamil terus dong. Iya, benar juga. Umur 55 tahun, 60 tahun bisa hamil. Dan itu justru akan lebih berbahaya. Betul, jadi ini adalah sebuah mekanisme untuk melindungi perempuan. Dan yang ketiga tentunya tadi, bahwa dengan keyakinan, ya dengan persiapan, secara psikologis siap, kemudian hidup seperti biasa saja. Hanya gaya hidup sangat penting, gaya hidup sehat ya. Tidak merokok, tidak minum minuman beralkohol, ya. Kopi masih oke, tetap exercise, nutrisi yang baik, ya tetap senyum, ya selalu senyum, tidak mudah marah dan sebagainya. Itu sesuatu yang saya kira akan sangat banyak mengurangi kemungkinan terjadinya masalah klimakterik pada saat seorang perempuan memasuki masa menopause. Betul. Oke. Baik. Wah, lengkap sekali ya informasinya ya. Dari kita tadi sudah mengenal ya kan mengenai tentang masa pramenopause, terus juga kita juga sudah mengenal nih ya apakah nanti apa yang harus kita tanggulangi gitu ya. Wah, terima kasih banyak ya Prof. Terima kasih Prof. Waktu kita sudah sangat terbatas gitu ya. Nanti kapan-kapan kita akan berbincang lagi nih mengenai menopause karena ternyata banyak sekali tadi sudah sempat dibahas nih mengenai menopause dini dan sebagainya terapi gitu dan ya. sebagainya. Terima kasih banyak sekali lagi, Prof. Iya, terima kasih Prof. Berarti sangat-sangat penting ya untuk wanita itu untuk berdamai dengan kenyataan. Berubah gitu mindset ya. juga Berubah mindset juga ya, harus benar-benar siap gitu ya menyongsong masa premenopause ya kan, yang itu adalah ini ya masa-masa di mana kita itu sudah non reproduktif gitu ya, dan juga itu juga kita benar-benar tapi bukan berarti menghambat kita juga ya untuk berkarya atau beraktivitas. Setuju nggak Dokter Alin? Setuju sekali. Oke. Tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi. Yes, dan tentunya kalau misalnya kelewatan nih bisa lihat juga di Instagram kita nih di @hidupsehattv1. Yes, betul sekali. Saya Dr. Ekles. Dan saya juga Dr. Renita Arlin. Indonesia Hidup sehat. Bye-bye.